Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami dari Batch Armenian Fox Tax Certificate ingin mempresentasikan aplikasi funnel project kami yaitu e-commerce bernama Garis Kita. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk mengintroduksikan tim kami. Untuk perkenalan ini akan dimulai dari saya. Nama saya Edgar. Saya di sini sebagai tim koordinator dan sebagai backend developer untuk bagian database dari aplikasi ini. Halo, saya Anggi Dastriana. Background pendidikan saya teknik elektro. Role saya pada proyek ini adalah sebagai front-end developer, khususnya di bagian state management, logic, dan API connection. Halo, selamat malam. Saya Anton Priyohutomo. Background pendidikan saya adalah IT, dan role saya dalam proyek ini adalah full stack developer, khususnya pada fitur integrasi payment gateway dan bagian transaksi. Halo semuanya, nama saya Budi Gunawan Kusuma. Background pendidikan saya teknik industri. Role saya dalam aplikasi ini adalah sebagai backend developer, khususnya di bagian orchestrator, third party API, dan email. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Karen Juanda. Background pendidikan saya adalah desain komunikasi visual dan role saya dalam proyek kali ini adalah sebagai front-end developer, khususnya dari segi fitur penjual dan desain dan styling. Jadi, apa itu Garis Kita? Garis Kita adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. Dalam kasus ini, pembeli memiliki kebutuhan akan sebuah HP dan penjual memiliki kebutuhan uang dan ia memiliki dua buah HP. Di Garis Kita, calon pembeli dapat mengumumkan kebutuhan dan budgetnya kepada user lain yang terdaftar di aplikasi ini. Calon penjual dapat menawarkan produknya di harga sesuai budget dari pembeli atau di harga yang dirasa lebih pantas. Pembeli memiliki hak untuk menolak tawaran ini, di mana kemudian si penjual dapat melakukan penawaran baru di harga yang disesuaikan. Apabila ini masih tidak cocok, pembeli dapat menolak ini dan penjual dapat melakukan penawaran lagi. Proses ini akan diulang sampai mereka berdua menemukan harga yang dapat mereka setujui. Seorang penjual juga dapat menunjukkan bahwa ia sedang menjual sesuatu dan si pembeli dapat melihat produk tersebut dan menyatakan ia ingin membeli barang tersebut di harga yang ia rasa cocok. Penjual memiliki hak untuk menolak bid ini dan si pembeli memiliki hak untuk membuat bid baru. Serupa dengan proses yang di awal tadi, mereka akan melakukan tawar-penawar sampai mereka menemukan titik tengah yang dapat mereka berdua setujui. Untuk lebih jelasnya, kita akan melanjutkan ke demo aplikasi. Baik, sebelum masuk ke demo live application, saya mau menunjukkan terlebih dahulu hasil testing dari aplikasi sebelum masuk ke fase production. Baik, di sini kita akan jalankan testingnya. Nah, di dalam testing ini kita menggunakan Jest Super Test ya untuk melakukan testing. Ya, memang akan sedikit makan waktu karena kita ada sekitar 90 testing yang harus dijalani. Nah, di sini kita bisa melihat hasil testing yang sudah ditampilkan ya. Jadi di sini dari persentase statement, persentase branch, persentase function, persentase lines itu semuanya menunjukkan angka di 100%. Yang artinya script atau program sudah berhasil di testing dengan baik dan sangat baik ya. Sehingga program dipastikan akan berjalan sesuai dengan desain ya atau berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah main page atau halaman utama yang ditampilkan pada aplikasi Garage kita. Di aplikasi ini, pengguna dapat login dengan akun yang telah diregistrasikan sebelumnya atau dengan menggunakan akun Google. Di sini saya akan mencontohkan login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Setelah login, maka akan tampil halaman My Request, halaman pertama yang akan dilihat oleh pengguna sebagai pembeli. Di halaman ini, pengguna dapat membuat request baru untuk mencari barang yang ingin dibelinya. Sebagai contoh di sini, saya akan mencari sebuah drone dengan budget 4 juta. Budget selling adalah batas atas.
Oke, harganya yang ditentukan, deskripsi berisi kondisi barang yang diinginkan, lalu pilih kategori, sini saya pilih lain-lain, lalu masukkan jumlah barang yang dibutuhkan. Bila telah selesai, maka kita submit. Nah, dalam daftar request saya berisi daftar barang-barang apa saja yang sedang kita cari atau ingin kita beli. Nah, di sini pengguna dapat melakukan edit pada barang request-nya. Saya mau ganti nama, atau seri Pro. Jika sudah, maka edit. Nah, dia akan berubah. Di sini juga pengguna dapat menghapus request-nya apabila sudah tidak dibutuhkan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat offer yang ada pada request-nya. Sebagai contoh di sini untuk request Sony mirrorless sudah terdapat 2 offer bagi 2 penjual yang berbeda. Di sini pengguna sebagai pembeli dapat menolak offer apabila harganya tidak sesuai. Apabila harganya sesuai, maka pengguna dapat melakukan cek ongkir terlebih dahulu, pilih alamat pengiriman, pilih kurir yang diinginkan, lalu akan tampil harga total dari harga offer yang ditambah dengan ongkos kirim. Apabila telah setuju dengan harga yang ditampilkan, maka dapat dilanjutkan dengan terima offer, maka request ini akan masuk ke halaman My Deals. Dan statusnya akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Selain itu, pembeli juga dapat mencari secara langsung barang yang dicarinya melalui halaman browse semua produk atau lihat produk tersedia. Di halaman ini akan tampil produk-produk apa saja yang sedang dijual. Misalkan sebagai contoh saya akan membeli laptop gaming. Nah, di sini pembeli bisa memasukkan harga yang berupa tawaran, jadi bisa diisi kurang dari harga yang ditampilkan. Di sini saya sebagai contoh akan menawar produk ini menjadi 2.400.000 dari harga yang ditampilkan yaitu 2.450.000. Submit ke penjual, lalu barang hasil bid tadi akan berada pada halaman My Bids. Laptop gaming, ya. Nah, di sini akan tampil dengan status pending. Nah, ini akan menunggu si penjual mengkonfirmasi apakah setuju dengan harga yang ditawarkan atau tidak. Di sini juga pembeli dapat mengubah harganya, misalkan dianggap terlalu mahal dikurangi. Atau pembeli juga dapat menghapus bid yang sudah ditawarkannya. Jadi contoh saya akan menghapus bid lain. Nah, maka bid tersebut akan hilang dari daftar My Bids. Sekarang saya akan menemukan mode penjual. Ini adalah halaman utama saat kita berubah ke mode penjual. Di sini kita bisa lihat semua produk-produk yang sudah kita upload dan kita bisa memfilter sesuai dengan kategorinya masing-masing. Handphone dan tablet, elektronik tidak ada, dan sepatu. Kemudian jika kita ingin membuat produk baru, kita tinggal klik ini. Masukkan semua datanya. Pilih kategorinya dan stok yang kita miliki. Kemudian klik submit product. Maka
produk tersebut akan muncul di sini. Jika kita ingin mengedit produk, kita tinggal klik icon edit ini. Tambahkan 1, 1, dan stop menjadi 2, dan edit produk. Dan dia akan berubah 2, 1, dan 1. Jika kita ingin membuang produk atau menghapus produk, kita tinggal klik ini dan menghapus selamanya. Maka produk tersebut akan hilang dari daftar produk kita di sini. Kemudian kita bisa nge-browse semua request yang ada dari para pembeli. Jadi misalnya di sini ada pembeli yang mencari iPhone 11. Dan kita bisa offer produk apa yang mau kita offer. Misalnya saya mau offer iPhone saya dengan harga 1,9 dan saya submit. Yang kemudian akan muncul di menu My Offers. Nah, ini bisa dilihat offer yang barusan saya buat. Dan jika kita mau batal, kita tinggal klik hapus selamanya. Maka dia akan hilang. Kemudian, di produk-produk yang kita punya ini, kita bisa melihat jumlah bid yang sudah dibuat oleh para pembeli. Misalnya ini belum ada yang ngebid, atau ini sudah ada yang ngebid, sudah ada 2 bid. Mari kita lihat, kita tinggal klik ini atau icon ini. Kita lihat ada 2 bid. Misalnya kita tidak setuju dengan yang 2 juta. Kita ingin yang 2,3, maka kita tolak dahulu yang 2 juta ini. Tolak. Maka bid itu akan hilang. Dan misalnya kita mau yang 2,3 ini dan kita setuju, maka kita tinggal klik terima bid. Maka status akan berubah menjadi menunggu pembeli deal, di mana kita menunggu pembeli nomor 2 ini untuk melakukan transaksi sebesar 2,3 juta ini. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Anton, dalam mode My Deals. Setelah penjual menerima offer, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Pada halaman My Bids, saya melakukan proses dealing dengan mengklik tombol Check Ongkir. Kemudian pilih alamat dan jasa pengiriman. Lalu klik terima offer dan masukkan ke My Deals. Untuk melakukan proses pembayaran, saya akan pergi ke halaman My Deals, di mana halaman ini menampilkan seluruh transaksi yang ada, baik transaksi yang sifatnya ongoing ataupun transaksi yang sudah selesai. Dapat dilihat pada halaman My Deals, barang yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli akan masuk ke halaman ini, beserta dengan detail harga yang sudah fix. Klik tombol bayar sekarang, maka akan muncul pop-up untuk memilih metode pembayaran. Di sini, saya akan menggunakan metode pembayaran kredit card. Transaksi berhasil. Setelah proses pembayaran selesai, halaman akan berpindah ke page selesai. Ketika diklik kembali ke My Deals, maka status akan berubah menjadi lunas dan menunggu proses pengiriman dari seller. Kemudian di halaman penjual, setelah proses pembayaran selesai dilakukan, stok akan otomatis berkurang. Lalu, penjual menuju ke halaman My Deals di mode penjual. Lalu klik kirim produk untuk mensimulasikan pengiriman produk. Setelah pembeli merasa produknya sudah sampai di tujuan, di halaman My Deals pembeli, melakukan klik tombol sudah sampai.
Artinya sampai sini proses order transaksi sudah selesai dilakukan. Dan demikianlah demo untuk aplikasi kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan untuk flow teknis aplikasi Garage kita. Di sini kami menggunakan arsitektur microservices untuk pengembangan aplikasi ini. Pertama adalah ketika pembeli melakukan posting request barang yang ingin dibeli, maka data request pembeli akan melewati orchestrator atau API gateway. Kemudian diteruskan ke database service untuk disimpan dan diolah datanya. Flow yang sama juga berlaku ketika penjual melakukan offering barang ke pembeli. Selanjutnya adalah ketika pembeli sudah sepakat terhadap harga yang di-offer oleh penjual dan pembeli memutuskan untuk membeli barang tersebut, orkestrator akan melakukan pengecekan ke third party service dari raja ongkir untuk kemudian mengkalkulasi harga ongkos kirim sesuai dengan tempat tinggal pembeli. Setelah ongkos kirim sudah didapatkan, maka data akan diteruskan ke service deals, di mana ketika pembeli menekan tombol bayar sekarang, maka service deals akan berkomunikasi dengan Mitrans Service selaku third party payment gateway. Setelah service Mitrans berhasil meng-capture transaksi dan transaksi selesai dilakukan, maka service Mitrans akan mengirimkan notifikasi berupa webhooks ke deal service untuk kemudian diolah pada deal service. Dalam pengembangan aplikasi Garage kita, di posisi backend, kita menggunakan JavaScript dengan Node.js sebagai server environment-nya. Dan kita juga menggunakan Express sebagai backend web application framework, JWT atau JSON Web Token untuk meng-create signature token, dan untuk password kita menggunakan Bcrypt untuk hashing passwordnya. Sementara itu untuk pembayaran, untuk payment gateway, itu kita percayakan kepada Mitrans. Dan untuk database kita menggunakan PostgreSQL dengan SQLite sebagai ORM-nya. Setelah itu di tahap akhir, kita akan mentes aplikasi kita itu dengan menggunakan Jest sebagai testing framework-nya. Sementara itu di bagian front-end, kita menggunakan React.js dengan Redux sebagai state management-nya. Dan untuk meningkatkan user experience, kita dibantu dengan menambahkan penggunaan terhadap Tailwind CSS sebagai CSS framework-nya. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan tentang aplikasi Garage kita ini. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A.